Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucitri Rahayu dari kelas 10 Elektro 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Sebelumnya, tata kelola pemerintahan yang baik sejatinya dapat menimbulkan berbagai macam dampak positif bagi keberlangsungan suatu negara seperti terciptanya negara. Lalu bagaimana sih tata kelola pemerintahan yang baik itu? Tata kelola pemerintahan yang baik itu dibagi menjadi 4, yaitu ada 8 prinsip pemerintahan yang baik menurut UNDP, Asas Umum Pemerintahan yang baik menurut UU Nomor 28 Tahun 1998. Yang ketiga, indikator tata kelola pemerintahan yang baik, dan yang keempat, ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang baik. Yang pertama, 8 prinsip pemerintahan yang baik menurut UNDP. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tata kelola pemerintahan yang baik? Jadi, tata kelola pemerintahan yang baik tersebut merupakan suatu bentuk maupun wujud tanggung jawab yang meliputi wewenang administrasi, wewenang ekonomi, hingga wewenang politik demi mengatur segala permasalahan sosial negara tersebut. Sejatinya, tata kelola pemerintahan tersebut senantiasa memiliki orientasi terhadap suatu hal yang hendak dituju, yakni untuk mencapai pemerintahan yang ideal. Adapun untuk mewujudkan orientasi tersebut, suatu negara harus senantiasa menerapkan beberapa prinsip pemerintahan yang berkesesuaian dengan UNDP, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesetaraan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Yang kedua, kepekaan dan ketanggapan atas adanya kebutuhan stakeholder. Yang ketiga, adanya kemampuan guna mediasi segala perbedaan di antara stakeholder guna mencapai konsensus bersama. Yang keempat, adanya akuntabilitas yang ditunjukkan untuk stakeholder yang dilayani. Yang kelima, kegiatan-kegiatan didasarkan pada kerangka hukum. Yang keenam, adanya transparansi dalam hal pengambilan suatu kebijakan. Yang ketujuh, terdapat jaminan atas hak seluruh orang guna meningkat taraf hidup melalui berbagai macam cara yang adil. Yang ketujuh, mempunyai visi misi yang luas dan dalam jangka waktu panjang demi keberlanjutan pembangunan sosial ekonomi. Nah, yang kedua, ada asas umum pemerintahan yang baik menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998. Asas-asas umum pemerintahan sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, asas kepastian hukum yang berguna untuk mengutamakan landasan peraturan undang-undang, kepatuhan maupun kebijakan penyelenggaraan negara. Yang kedua, asas tertib penyelenggaraan negara yang berfungsi sebagai landasan keteraturan, kecocokan, hingga keseimbangan pengabdian penyelenggaraan negara. Yang ketiga, asas kepentingan umum yang berfungsi untuk mendahulukan kesejahteraan umum. Yang keempat, asas keterbukaan yang berfungsi untuk membuka diri bagi hak masyarakat untuk keperluannya serta dengan adanya jaminan perlindungan atas hak asasi mereka. Yang kelima, asas profesionalitas yang berguna untuk mengutamakan keahlian dengan kode etik sebagai landasan utamanya. Yang keenam, asas akuntabilitas yang berguna untuk menentukan bahwa setiap kegiatan harus senantiasa dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Yang keenam, asas proporsionalitas yang berguna mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. Dan yang ketiga ada indikator tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, demi mewujudkan tata kelolaan pemerintahan yang baik, sejatinya suatu negara harus memiliki beberapa indikator. Nah, apa saja sih indikator-indikator yang harus dimiliki oleh suatu negara demi merealisasikan pemerintahan yang ideal tersebut? Nah, yang pertama tuh ada partisipasi demo kenaikan upah buruh.
Indikator pertama dari tata kelola suatu pemerintahan yang baik adalah partisipasi. Dalam suatu kinerja pemerintahan, maka harus senantiasa ada evaluasi, kritik, saran, maupun aspirasi dari berbagai pihak demi mewujudkan pemerintahan yang ideal. Harapannya, tentu saja bisa semakin memajukan negara Indonesia. Yang kedua, ada transparansi. Transparansi adalah indikator penting berikutnya demi mewujudkan pemerintahan yang ideal. Nah, jadi dengan adanya transparansi, maka seluruh masyarakat bisa turut serta dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan. Yang ketiga, ada koordinasi. Koordinasi merupakan indikator tata kelola pemerintahan yang dinilai baik, yakni dalam hal memastikan adanya keseluruhan pemangku kebijakan yang benar-benar mempunyai kesamaan pandangan demi mewujudkan pemerintah yang ideal. Jadi, tidak ada istilahnya pemerintahan demi kepentingan pribadi, melainkan pemerintahan demi kepentingan bersama. Yang keempat, ada akuntabilitas. Indikator akuntabilitas merupakan indikator wujud dari pertanggungjawaban atas segala peraturan yang sudah dibuat. Akuntabilitas juga dapat digunakan untuk menyimak tingkat profesionalitas tiap-tiap oknum pemerintahan dalam menyikapi adanya perbedaan. Nah, yang terakhir ini, ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang baik. Apa aja sih ciri-cirinya? Yang pertama, adanya transparansi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Nah, transparansi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan ini merupakan salah satu prinsip yang harus dipegang oleh suatu negara demi bisa mewujudkan pemerintahan yang ideal. Intinya, keterbukaan terhadap informasi merupakan hal yang amat mempengaruhi tata kelola pemerintahan. Dengan adanya transparansi dalam hal penyelenggaraan pemerintah membuat masyarakat luas dapat dengan bebas memberi kritik terhadap kinerja pemerintahan. Hal ini juga diharapkan mampu memberikan feedback bagi kinerja pemerintahan untuk dapat lebih baik lagi dalam memajukan negara. Yang kedua, adanya tanggapan yang cukup baik oleh aparatur negara. Nah, prinsip selanjutnya yang patut kita ketahui dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang ideal yaitu adanya tanggapan yang baik dari aparatur negara, seperti halnya lembaga-lembaga negara yang membutuhkan hubungan baik dengan para aparatur negara. Nah, hubungan baik antara lembaga negara dengan aparatur negara diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang ideal. Yang ketiga, ditegakkannya supremasi hukum oleh negara. Supremasi yang dimaksud ialah kekuasaan hukum berikut dengan norma-norma hukum yang menjadikan dasar dari keseluruhan hal serta tetap mempunyai prinsip keadilan. Suatu negara yang memiliki orientasi untuk mewujudkan pemerintahan yang ideal tentu harus menegakkan supremasi hukum. Hukum pula tidak boleh dipandang bulu dan hukum tidak boleh dipandang kasta. Sila kelima Pancasila harus ditegakkan demi mewujudkan prinsip supremasi hukum tersebut. Nah, jika supremasi hukum dapat ditegakkan dengan baik oleh negara, maka hal tersebut akan membawa pengaruh efek yang baik khususnya pada tingkat keamanan maupun ketertiban di tengah masyarakat luas. Yang keempat, adanya partisipasi warga negara yang tinggi. Adapun peran serta warga negara yang baik tentu akan memberikan dampak yang baik berupa terkendalinya serta keberpihakannya kepada kepentingan masyarakat luas. Jadi, bukan hanya pemerintahan saja yang memiliki lakon dalam mewujudkan pemerintahan yang ideal, melainkan tiap-tiap warga juga bisa ikut berpartisipasi. Yang kelima, adanya pengalokasian sumber daya yang baik. Sumber daya yang dialokasikan dengan baik tersebut adalah masyarakat itu sendiri. Istilahnya, sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara tersebut merupakan harta karun bagi negara tersebut. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa pengalokasian sumber daya yang baik tentu akan memberikan dampak baik bagi tata kelola dari pemerintahan yang baik pula. Yang keenam, jelasnya tanggung jawab pemerintahan.
Nah, ketika pemerintah telah melakukan suatu kinerja, maka pemerintah harus sudi dikritik dan dievaluasi oleh masyarakat luas demi memperbaiki kinerja yang lalu. Sebagai contoh, anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sudah sewajarnya mereka yang disebut sebagai dewan harus sudi menerima evaluasi, kritik, dan aspirasi rakyat, bukan lantas mempermainkan posisi yang mereka jabat saat ini demi kepentingan pribadi dan sekutunya saja tanpa adanya keberpihakan dengan rakyat itu sendiri. Nah, yang ketujuh, terdapat visi pembangunan yang luas. Visi pembangunan yang luas maksudnya ialah sebuah visi yang dipertimbangkan masak-masak dan mendalam demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, yang kedelapan, ada tingginya orientasi terhadap tujuan bersama. Prinsip terakhir dalam hal upaya mewujudkan pemerintahan yang ideal dalam hal tata kelola pemerintahan ialah orientasi terhadap tujuan yang sama. Dengan adanya orientasi ini bersama yang tinggi bisa menyebabkan meningkatkan persatuan dan kesatuan seluruh masyarakat di negara Indonesia ini. Sejatinya, dalam mewujudkan pemerintahan yang ideal, tiap-tiap masyarakat juga harus berperan serta dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Dan jangan lupa untuk senantiasa berpikir jernih dan menyampaikan aspirasi kamu kepada pemerintahan ya. Demikian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.